Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita kali ini adalah pesarean Mbah Wasil di Kota Kediri, Jawa Timur. Konon menurut cerita, beliau adalah guru spiritual Maharaja Prabu Joyoboyo. Lalu seperti apakah makam beliau? Mari kita telusuri. Kota Kediri tak hanya dikenal sebagai kota tahu, tetapi juga dikenal sebagai kota religi atau kota santri. Banyak pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kediri baik yang kecil, yang santrinya hanya ratusan, maupun yang besar, yang santrinya mencapai ribuan. Beberapa di antaranya sudah terkenal seantero Indonesia, seperti Ponpes Hidayatul Muqtadin atau yang dikenal dengan Ponpes Lirboyo, kemudian Ponpes LDI, juga Ponpes Kedunglo. Kemudian ada lagi, di Kota Kediri juga terdapat tempat wisata religi yang terletak di Jalan Doho, yaitu makam Syekh Sulaiman Syamsuddin Al-Wasil atau Syekh Ali Syamsu Zain yang dikabarkan sebagai waliullah, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Wasil. Banyak yang tidak menyangka kalau di tengah pusat perbelanjaan tersebut terdapat makam yang menjadi salah satu wisata religi terkenal. Letak makam Syekh Al-Wasil Syamsuddin atau Mbah Wasil sendiri berada di Kelurahan Setono Gedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Doho. Letaknya di tengah pemakaman umum lingkungan Setono Gedong di belakang Masjid Aulia. Tidak sulit untuk menuju ke lokasi makam karena cukup dengan berjalan kaki sekitar 100 meter ke arah barat melalui gang yang cukup lebar di tengah Jalan Doho. Makam Mbah Wasil selalu ramai dikunjungi peziarah terutama pada malam Jumat, bukan hanya dari wilayah Kediri Raya. Para peziarah juga banyak yang berasal dari luar daerah bahkan dari luar Jawa. Mereka datang untuk berdoa, membaca tahlil, membaca Al-Quran dan ada juga yang hanya sekedar ingin tahu. Tetapi ada yang menarik, beberapa peziarah ternyata belum mengenal siapa yang mereka ziarahi. Belum tahu asal-usulnya, keturunan dan sejarahnya. Mereka hanya mengenal nama Mbah Wasil melalui cerita dari mulut ke mulut. Tetapi wajar banyak yang tidak tahu, karena memang sangat minim sumber pustaka atau literatur yang menerangkan jati diri Mbah Wasil. Hanya sedikit sumber dan dugaan berdasar analisa sejarah dan arsitektur serta anatomi bangunan makam. Paling tidak ada dua versi tentang sejarah dan asal-usul Mbah Wasil. Ada yang bilang beliau hidup di abad ke-11, berarti sebelum Wali Songo, dan ada yang menyebutkan beliau hidup di abad ke-14 di zaman Wali Songo. Dalam versi ini selain menyebarkan agama Islam, Mbah Wasil dan para sunan berencana membangun Masjid Agung yang dijadikan pusat penyebaran agama Islam di Kediri. Pembangunan masjid dimulai dari pembangunan pondasi di atas susunan batu di bagian bawah yang berwarna kekuningan di kompleks makam Setono Gedong. Tetapi menurut sumber lain susunan batu tersebut merupakan pondasi sebuah candi dari zaman Kerajaan Kadiri, sedangkan yang di bagian atasnya merupakan susunan batu yang belum selesai ditata. Tetapi catatan bahwa Mbah Wasil hidup pada abad 14 di masa Wali Songo sangat diragukan, mayoritas masyarakat lebih condong bahwa beliau hidup pada abad 10 atau 11, di mana Syekh Sulaiman Syamsuddin atau Syekh Ali Syamsu Zain ini adalah penasehat spiritual dari Raja Kadiri Sri Aji Jayabaya. Beliau berasal dari negeri Persia datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam.
Beliau datang ke Kediri, menghadap ke hadapan Sri Maharaja Mapanji Jayabaya, Raja Kerajaan Kadiri, dan meminta izin untuk berdakwah dan mengajarkan kepada masyarakat kitab Musyarar, sebuah kitab yang membahas mengenai ilmu falak dan ilmu ramalan. Kefasihan Syekh Syamsuddin Al-Wasil dalam menjabarkan isi kitab Musyarar membuat Sri Maharaja Mapanji Jayabaya, Raja Kediri, terpikat untuk mempelajarinya. Kitab Musyarar mengulas tentang astronomi atau perbintangan, ilmu falak, serta ilmu nujum atau ramalan. Pengetahuan yang ada di kitab Musyarar ditulis ke dalam bentuk kidung. Itu sebabnya tidak semua orang bisa mengerti dengan mudah. Kemampuan Syekh Syamsuddin Al-Wasil memahami teks puisi Jawa kuno tersebut, membuat Prabu Jayabaya ingin mengenal lebih dekat guna membahas dan mempelajari kitab tersebut. Mbah Wasil juga dikabarkan mempunyai 4 pengikut setia dari Persia yang selalu menemaninya menyebarkan agama Islam. Keempat orang itu juga dimakamkan di kompleks pemakaman Setono Gedong di dekat makam Mbah Wasil. Selain Mbah Wasil, di Setono Gedong sendiri juga dimakamkan beberapa sepuh lainnya, seperti Wali Akba, Pangeran Sumende, Sunan Bagus, Sunan Bakul Kabul, Kembang Sostronegoro, Mbah Fatimah dan Amangkurat yang juga dimakamkan di beberapa titik di Setono Gedong. Sementara itu juga tidak diketahui kapan Mbah Wasil meninggal, karena di nisan makam Mbah Wasil tidak tertulis nama, tanggal, tahun dan keterangan lainnya yang menunjukkan waktu beliau meninggal. Di nisan hanya tertulis kalimat syahadat yang mengartikan bahwa Mbah Wasil adalah orang Islam yang ditokohkan dan dihormati masyarakat sekitar sebagai penyebar agama Islam. Tetapi siapakah beliau, dari mana dan keturunan siapa itu tidak pokok. Yang jelas kemasyhuran namanya, aura karomah kewaliannya, energi barokah yang diradiasikan mampu mengikat dan menarik banyak muslim untuk datang berdoa dan melantunkan ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan beliau adalah tokoh yang agung dan dekat dengan Sang Pencipta. Semoga keberadaan makam Syekh Sulaiman Syamsuddin Al-Wasil atau Syekh Ali Syamsu Zain ini bisa memancarkan cahaya ketenangan, kedamaian, keamanan dan kemakmuran khususnya di kota Kediri termasuk bagi mereka yang rutin berziarah dan mendoakannya. Amin ya Rabbal Alamin.
kasih telah menonton channel ini, semoga bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.